Ayo, siapa nih yang sering ngerasain nyeri saat menstruasi? FYI, sebenarnya nyeri haid itu adalah hal yang tidak normal loh. Menurut penjelasan Dr. Tani Ping, spesialis kebidanan dan kandungan Sunway Medical Center Malaysia, nyeri haid di usia belasan tahun itu masih bisa dikatakan normal. Namun saat usia 20 tahun ke atas, rasa nyeri seharusnya mulai berkurang dan hilang. Apakah ada cara agar tidak merasakan nyeri saat haid? Dr. Tani Ping membagikan satu tips penting berikut ini. Ada satu tips saya boleh beritahu ialah satu benda semua wanita perlu faham. Wanita tidak patut ada kesakitan waktu datang period. Wanita sebenarnya tidak ada kesakitan waktu period ya. Wanita hanya ada kesakitan waktu period masa umur belas-belas. Bila 20 lebih, sakit tu mula hilang. Bila sampai 30 lebih, 40 lebih, tidak ada lagi kesakitan. So, bila ada kesakitan, semua wanita kena tahu besar kemungkinan ada penyakit. Okey, kalau rahim sihat, tak ada kesakitan ya. So, ramai wanita yang tidak tahu tiap-tiap bulan sakit rasa itu normal. Sebenarnya tidak normal. Sebab itu ramai wanita bila dah jumpa gynae selalu dah datang dengan kista yang besar, mioma yang besar dan bertahun-tahun sudah ada kesakitan. So, macam mana supaya tidak ada kesakitan datang bulan? Kena cari doktor, scan, cari punca masalah, kenapa sakit dan rawat. Sebab kalau sudah rawat, segala penyakit dalam rahim, luar rahim, dalam ovarium, luar ovarium, tidak akan ada kesakitan lagi. Jika rasa nyeri masih terus berlanjut hingga usia 20 tahun ke atas, itu menandakan bahwa ada penyakit yang sedang dialami, bisa jadi miom atau kista. Apakah miom dan kista itu berbahaya? Bagaimana cara membedakannya? Berikut penjelasan Dr. Tani Ping. Macam mana nak bezakan kista dengan miom? Tak hanya melalui ultrasound scan ya, tapi satu benda yang lebih kurang boleh bezakan ialah mioma biasanya tidak sakit, kecuali mioma itu ialah jenis, sebab mioma ada dua jenis. Satu ialah fibroid. Fibroid ialah tidak sakit, tidak ada kesakitan langsung. Lagi satu ialah adenomyosis. Adenomyosis itu satu mioma yang sama kumpulan dengan endometriosis. So yang itu memang sangat-sangat sakit. Sebenarnya kalau tiap-tiap bulan datang bulan sakit, kena fikir kemungkinan besar ada endometriosis. Dan kalau tidak dirawat awal, biasanya akan datang dengan kista besar yang susah untuk buat operation kecuali dengan robotik. Kalau tidak, tidak akan bersih dan wanita ini akan menjalani operasi tiap-tiap 3-5 tahun. Jadi ini satu penyakit yang sangat-sangat serius untuk kepada wanita. So wanita tidak sepatutnya ada sakit waktu period. Kalau ada kesakitan waktu period, ini adalah besar kemungkinan penyakit endometriosis ya. Apakah miom yang sudah dihilangkan dapat tumbuh lagi? Jika miom tidak dioperasi, apakah bisa berubah menjadi kanker? Begini jawaban Dr. Tani Ping. Dua jenis miom ya. Satu ialah fibroid, satu ialah adenomyosis atau adenomyoma. Kalau jenis fibroid yang ini tidak akan jadi kanser. Kita kata cancer risk bukan kata tidaklah. 10,000 hanya satu. So peratusannya mungkin 0.001. So memang sangat-sangat jarang miom jenis fibroid yang akan jadi kanser.
Tapi untuk miom jenis adenomyoma, iaitu miom yang sekali dengan endometriosis, yang ini memang peratusan untuk jadi kanser lebih tinggi, boleh setinggi 5. Selain nyeri haid, sejumlah wanita juga mengalami masa menstruasi yang lama dan darah yang dikeluarkan terlalu banyak. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Bagaimana cara agar menstruasi kembali normal? Simak penjelasan Dr. Tani Ping berikut ini. Kali baru nampak ya. Sebab mungkin waktu yang pergi tidak sesuai, sebab dalam kita punya kitaran period tu ada waktu yang polip nampak lebih jelas, ada yang tidak. Kalau tidak nampak, kadang-kadang kita mungkin kena pump air ke dalam rahim sebelum kita buat ultrasound. So banyak teknik untuk cari. Kalau masih tak nampak, then kena buat hysteroscopy lah, iaitu teropong dari bawah masuk untuk tengok dalam sama ada ketumbuhan ke tak. Sebab bukan semua polip dan myoma submucosa yang boleh nampak melalui ultrasound, terutama kalau tidak besar. Kecil kadang-kadang tak nampak. Itu boleh berlaku. So bagi saya pertama masih kena cari punca. Kalau tiap-tiap bulan datang waktu yang sama tapi hanya datang banyak dan panjang, saya percaya memang ada benda yang tumbuh. Hanya kena cari sampai dapat apa yang tumbuh kat dalam. Tapi kalau period kacau, tidak teratur, itu masih mungkin sebab masalah stres. Dan saya pun suspek stres sebab bila ambil ubat, biasa kalau ambil ubat hormon dan ada efek depresi atau emosi yang tidak elok, kebanyakan ialah orang yang stres. Yang stres, ambil ubat hormon, dia lagi stres. Yang emosi tak terkawal, ambil ubat hormon, dia emosi lagi tak terkawal. Kalau orang tu memang tak ada masalah stres atau emosi yang tidak terkawal, ubat hormon tidak akan ada efek begitu. So antara sebab-sebab ini bergantung kepada sama ada period teratur ke tak. Menstruasi bukan satu-satunya problem organ reproduksi yang dialami oleh wanita loh. Keluhan lainnya yang banyak dialami oleh wanita adalah keputihan. Apakah keputihan dapat menjadi pertanda kanker? Tidak ada masalah kalau pap smear normal. Kalau buat setiap tahun, tidak perlu bimbang dengan kanser. Biasa keputihan kita bimbang kanser cervix, tapi tak ada kaitan. Salah satu terobosan baru di dunia kesehatan adalah adanya metode operasi robotik untuk menangani masalah pada organ reproduksi wanita. Apa saja kelebihan metode operasi robotik ini dibanding operasi yang biasa? Kelebihan robotik seperti dalam apa yang saya sudah terangkan tadi, lebih kepada operasi di mana dia melibatkan operasi yang susah dan rumit dan sulit. Sebab banyak kes yang susah nak buat, doktor mungkin akan kata ini kes tidak boleh buat laparoskopi sebab terlalu susah. Kena perlu buat open. Kalau ada robot, boleh lagi buat operasi ini, tak perlu open. Sebab kalau kita buat laparotomi atau pembedahan terbuka, luka besar, panjang, memang sangat sakit dan waktu pemulihan pun lama. Siapa nak? Memang semua orang tak suka operasi open, tapi kalau operation tu terlalu susah nak buat, doktor kata tak boleh buat laparoskopi, mesti buat open. Dan kalau tak mau buat open, buat robot. Itu kelebihannya. So robot lebih kepada operasi di mana tak boleh buat laparoskopi. Mesti buat open, buat laparotomi. Ataupun laparoskopi sangat susah. Takut nanti akan tukar kepada operasi terbuka. Kes-kes macam tu je, memang operasi robot sangat sesuai.